Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Vitasari dari kelas 12 MIPA 4 absen 8. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pernikahan dalam Islam. Jadi, apa sih pernikahan dalam Islam? Jadi, pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau al-damu, kumpulan atau al-jamu, atau hubungan intim al-wat'u. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata an-kahtuka, menikahkan, zawajtuka, mengawinkan, atau terjemahan keduanya. Sedangkan nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih hukum pernikahan? Ada satu, yaitu mubah. Mubah itu jika seseorang melakukan pernikahan, hukumnya boleh, atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Yang kedua yaitu wajib. Jika seseorang sudah mampu membayar mahar, memberikan nafkah, dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dan yang ketiga sunnah. Sunnah apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang keempat yaitu makruh. Makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Yang terakhir yaitu haram. Haram jika seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri sebelum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan. Dan apa saja sih dalil tentang pernikahan itu, yaitu di surat An-Nisa ayat 1 surat keempat, yaitu pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Yang kedua, dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan sesuai dengan surat An-Nur surat ke-24 ayat 32. Kemudian yang ketiga itu pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna sesuai dengan surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Dan yang terakhir adalah pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sesuai dengan surat Al-Zariyat surat ke-5 1 ayat 49. Dan bagaimana sih proses pranikah dalam Islam? Proses pranikah dalam Islam itu ada satu, yaitu meminang atau khitbah. Meminang atau khitbah merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang ini yaitu bagian dari awal sebelum menikah. Dan tentunya perempuan yang dipinang bukan perempuan yang masih dalam masa iddah dan bukan perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, bukanlah istri orang dan bukan mahram sendiri. Dan yang kedua itu mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar ini adalah pemberian wajib yang diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istri. Memberikan mahar hukumnya wajib berdasarkan surat An-Nisa surat keempat ayat 1. Dan jumlah mas kawin yang wajib dibayarkan tentunya ditentukan oleh wali atau perempuan itu sendiri dengan seizin walinya. Dan pastinya ada rukun-rukun nikah. Jadi calon suami itu memiliki persyaratan, yaitu 1 harus Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima laki-laki sejati, yang keenam berumur minimal 21 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian calon istri, persyaratannya yaitu 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 sehat jasmani, 5 perempuan sejati, 6 berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian ada wali calon istri. Persyaratannya yaitu harus Islam, balik, berakal, merdeka dan adil.
Menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah adalah 1. Bapak kandung, 2. Kakek, 3. Saudara kandung laki-laki, 4. Saudara tiri laki-laki, 5. Anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, nomor 6. Anak saudara tiri laki-laki keponakan, 7. Paman dari pihak bapak, 8. Anak laki-laki dari paman atau sepupu, yang ke-9 yaitu hakim. Rukun nikah itu juga ada 2 saksi. Jadi seseorang laki-laki calon suami harus dapat mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah. Jadi ini menjadi tanggung jawab calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberi persaksian bahwa seorang calon suami laki-laki adalah seorang jenaka, duda atau sudah beristri. Kalau sudah beristri belum melebihi dari 4 orang wanita. Jadi rukun nikah itu ada lagi yaitu sigat atau redaksi, ijab, dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Syaratnya itu ada 1. Menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab bagi yang bisa atau terjemahan bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua yaitu menggunakan kata ankahtuka, saya nikahkan, atau zawajtuka, saya kawinkan. Tidak sah jika tidak menggunakan 2 kata itu. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Yang keempat, diucapkan oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang ketujuh yaitu tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Kemudian rukun nikah juga ada syarat qabul. Syarat qabulnya itu yaitu 1. Menggunakan bahasa yang jelas, yaitu bahasa Arab bagi yang bisa, yang tidak bisa ya bahasa terjemahannya. Yang kedua yaitu menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. Yang ketiga, bukan merupakan kata sindiran. Yang keempat, dilafalkan oleh calon suami ataupun wakilnya. Tapi karena mungkin karena sebab-sebab tertentu jadi diwakilkan. Yang kelima, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang ketujuh, menyebut nama bakal istri. Yang kedelapan, tidak diselangi dengan perkataan lain. Kemudian setelah semuanya, akan adanya walimatul ursi. Walimatul ursi itu yaitu persiapan resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah. Jadi ada setelah nikah, tadi pranikah, akan adanya walimatul ursi, yaitu pesta pernikahan. Tujuannya itu perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat dan lancar. Juga mengumumkan atau memberitahukan kepada halayak ramai bahwa benar-benar dilakukan akad nikah. Hukum melakukan ini itu sunnah, artinya bagi yang mampu akan melakukan dan akan memperoleh pahala. Kemudian hak dan kewajiban suami dan istri. Pasti setelah menjadi suami dan istri mempunyai kewajiban dan hak, yaitu kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama yaitu suami wajib menggauli istri dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak terzolimi. Yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri, seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu yang berkaitan dengan wanita, seperti hukum haid, nifas, wiladah, melahirkan, istihadah, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Yang kelima yaitu suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Yang keenam, ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Kemudian
Kewajiban istri terhadap suami itu apa aja? Yaitu 1. Istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Yang kedua, istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga baik kebutuhan biologis maupun non-biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Yang kelima, istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Yang ketujuh, yaitu istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Kemudian pastinya dalam pernikahan banyak sekali cobaan. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan itu apa aja? Yaitu yang pertama, talak atau perceraian. Talak itu berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak, baik secara terang-terangan atau syarih maupun secara kiasan atau kinayah dari pihak suami kepada istri. Talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan seseorang suami kepada istri untuk pertama kali, sehingga suami boleh rujuk atau kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah dengan tanda akad nikah baru. Yang kedua yaitu talak bain, yaitu talak 3. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri kecuali dengan akad nikah baru. Kemudian akibat dari talak dan perceraian yaitu maka timbullah istilah masa iddah dan rujuk. Masa iddah adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki lain setelah diceraikan oleh suami. Tujuan masa iddah adalah mengetahui apakah seseorang yang dicerai tersebut sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Iddah digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu iddah mati, artinya apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah dicampur maupun belum masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua yaitu iddah hamil, apabila seorang perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil sehingga masa iddahnya adalah sampai bayi itu dilahirkan. Yang ketiga iddah karena talak fasah dan khulu. Iddah karena talak fasah dan hulu ada 2 hukumnya, yaitu ketika ditalak suami, seorang istri belum pernah dicampuri tidak memiliki masa iddah. Yang kedua, apabila ketika ditalak suami, seorang istri sudah pernah dicampuri masa iddah, maka sebagai berikut, yaitu apabila dalam keadaan menstruasi, masa iddahnya 3 kali suci. Yang kedua, apabila dalam keadaan suci tidak menstruasi karena sudah menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Dan yang terakhir yaitu apabila istri dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Lalu itu kan perceraian, masa iddah. Sedangkan rujuk adalah upaya kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian antara seorang suami dengan seorang istri. Hukum melakukan rujuk menurut para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama dikatakan wajib jika rujuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga atau bagi seorang suami yang menikah lebih dari 1 melakukan rujuk dengan tujuan untuk menyempurnakan keadilan terhadap sesama istri. Kemudian dikatakan sunnah apabila kembalinya seorang suami kepada istri dengan tujuannya memperbaiki kehidupan berumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Yang ketiga, dikatakan haram jika rujuk tujuannya yaitu menyakiti seorang istri atau untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan makruh apabila melakukan rujuk jika tidak memperbaiki kehidupan berumah tangga, tidak melakukan rujuk itu lebih baik. Yang terakhir yaitu mubah. Mubah dikatakan mubah jika artinya bebas bagi seorang mantan suami untuk melakukan rujuk. Dengan kata lain, mantan suami boleh melakukan rujuk atau menjalin hubungannya kembali.
melakukan rujuk menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut, yaitu pertama, seorang istri sudah dicampuri oleh suami. Yang kedua, masih berada dalam masa iddah. Yang ketiga, melakukan rujuk atas kehendak sendiri, bukan kehendak orang lain. Yang keempat, ada 2 orang saksi yang adil. Yang kelima, ada sigat atau ucapan rujuk. Selain talak atau perceraian, ada fasah, yaitu fasah adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab tertentu, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang semula tidak beragama Islam, kemudian perempuan tersebut masuk Islam sehingga pernikahan dilakukan secara Islam. Setelah memiliki seorang anak, perempuan tersebut kembali ke agama semula. Semenjak itu, akad nikah menjadi rusak karena orang Islam haram menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam. Fasah dilakukan oleh hakim agama atas dasar pengaduan dari istri atau suami dengan alasan yang tepat. Kemudian ada khulu. Khulu menurut bahasa berarti menanggalkan atau melepaskan. Dalam ilmu fikih, khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang harta yang disetujui oleh mereka berdua. Khulu diperkenankan dalam Islam dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi istri dalam menghidupi bahtera kehidupan rumah tangga. Kemudian ada li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Dengan mengangkat itu tadi yang dapat memutuskan pernikahan. Dan di sini saya akan melanjutkan yaitu macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yaitu ada 1, pernikahan semahram. Artinya perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki mahram ada 3 macam, yaitu mahram karena keturunan, mahram karena perkawinan, dan mahram karena sepersusuan. Yang kedua yaitu pernikahan sigar. Nikah sigar adalah pernikahan silang. Artinya seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seseorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-laki lainnya. Kemudian ada pernikahan tahlili. Nikah tahlili adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dengan talak bain kubra, talak 3 setelah habis masa iddah. Kemudian ada pernikahan mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu, juga pernikahan ini memperlakukan seorang wanita seperti barang. Kemudian ada pernikahan masih dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang diceraikan oleh suami memiliki masa iddah, yaitu menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki lain, sehingga seorang perempuan dilarang menikah dengan seorang laki-laki sampai habis masa iddahnya. Kemudian yaitu ada pernikahan beda agama. Menikah dengan seorang perempuan yang musyrik atau kafir hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga haram apabila dilakukan oleh umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi macam-macam pernikahan yang dilarang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Prinsip-prinsip dalam pernikahan dalam Islam itu pasti sering dikatain seperti prinsip sakinah mawadah warohmah. Sakinah secara bahasa berarti tentram, mawadah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Istilah tersebut menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Semuanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip muasyarah bil ma'ruf, berperilaku secara sopan dan beradab. Seorang suami terhadap istri dalam bergaul, dalam kehidupan sehari-hari harus secara sopan dan santun.
Keduanya saling memuliakan dan menghormati, sehingga dalam lingkungan keluarga terwujudlah suasana kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yang ketiga yaitu prinsip musawamah, kesejajaraan untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Setelah seorang laki-laki melakukan ijab dan qabul dalam akad nikah, sudah mulai berlaku prinsip musawamah, yaitu prinsip kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi, karena seorang suami dan istri bagaikan sebuah pakaian. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip musyawarah, saling bermusyawarah dan saling berkomunikasi dengan secara baik. Dan hikmah pernikahan dalam Islam itu apa saja? Setelah kita menikah pasti ada hikmahnya dalam berumah tangga, yaitu apa saja? Yaitu 1. Dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang keempat, dapat memperoleh keturunan yang sah. Yang kelima, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang keenam, dapat membentuk keluarga yang islami. Itu saja materi pernikahan dalam Islam. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.